Teriring doa untuk kita semua senantiasa dalam bingkai rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian hawamis kita kali ini kembali terkait bahasan kitab Al-Fathul Lisan karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali karamallahu wajhah. Al-Fathul Lisan, bahaya lisan. Penting untuk senantiasa dalam menjalani hidup dan kehidupan ini kita perhatikan senantiasa lisan kita, khususnya kita hayati sabda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan insan manusia amat sangat terletak pada kemampuan menjaga lisannya. Ketahuilah bahwasannya saking teramat sangat pentingnya menjaga lisan agar tidak terjadi bahaya lisan. Sama-sama akrab di telinga kita sabda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya katakan yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwasanya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, man wuqiya syarra faqabaqabi wa zabzabi wa laqalaqi faqad wuqiya syarra kullah. Barang siapa yang berjanji kepadaku akan menjaga apa yang ada di antara jenggot dan kumisnya, mulut, maksudnya di sini lisan, dan apa yang ada di antara dua kakinya, kemaluan, niscaya aku menjamin, kata Rasulullah SAW, kelak surga tempatnya. Ada dua hal di sini: menjaga antara jenggot dan kumis. Artinya lisan, dan menjaga di antara dua kakinya, kemaluan. Lebih jelas lagi Rasul dalam sebuah sabdanya, may yatakaffal li bima baina lahyaihi wa rajlaihi atakaffal lahu bil jannah. Barang siapa yang menghindari kejahatan
kop-kopnya, zap-zapnya, dan lap-lapnya. Berarti ia telah menghindar dari semua kejahatan. Siapa yang menghindari kejahatan, kop-kopnya, yang kedua zap-zapnya, yang ketiga lap-lapnya. Apa maksudnya? Kop-kop adalah perut, zap-zap adalah kemaluan, lap-lap adalah lisan. Saudara-saudara sekalian, perut, di bawah perut, dan yang satu topik bahasan kita kali ini adalah di atas leher kita, yakni lisan. Saya punya guru pernah menasehati, hati-hati dengan sejengkal di atas dan sejengkal di bawah. Apa maksudnya guru? Sejengkal di atas, nih gitu, dari leher ke mulut. Sejengkal ke bawah, dari pusar ke bawah, sejengkal. Artinya kan tiga itu. Rupanya dikatakan sesuai sabda Rasul, may yatakaffal li bima baina lahbaihi wa rajulai atakaffal lahu bil jannah. Siapa yang mampu menjaga kop-kopnya, zap-zapnya, lap-lapnya, berarti dia menghindar dari semua kejahatan, otomatis surga kelak tempatnya. Otomatis surga dunia adalah kedamaian di hati. Penting menjaga lisan. Lisan ini sungguh amat sangat luar biasa. Jika kita tidak kendalikan, maka senantiasa gak bisa diam. Padahal katakan yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Kembali dalam kitab Afatul Lisan, menjaga lisan ini banyak tertuang sabda-sabda Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan menjaga lisan. Ahzin lisanaka illa min khair fa innaka bidzalika taghlubus syaitan. Tahanlah lisanmu kecuali untuk kebaikan. Dengan demikian engkau akan dapat mengalahkan syaitan. Ketahuilah bahwasanya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, nanti dia akan keluar menjadi sebuah perkataan dan tindakan. Ketahuilah, lisan ini bisa lebih tajam daripada pedang apabila melukai hati. Biasanya orang terluka hatinya pertama jika keluar dari lisan ini sesuatu yang tidak sesungguhnya alias fitnah. Yang kedua, biasanya orang terluka hatinya apabila direndahkan.
tidak dihargai. Kamu ini siapa? Ngajak. Waduh, cuma ngomong sebentar gitu aja tuh pikiran. Kamu ini punya otak gak sih? Ya Allah, sudah sekian hari kalimat itu terngiang, masih terluka ya. Iya, saya akui kamu hebat. Tapi ya mikirlah, kamu itu hebat karena siapa? Wah, kamu lupa. Dulu saya angkat karirmu, rusak lagi. Dan biasanya orang terluka apabila dicederai hal yang tidak sesungguhnya terjadi. Untuk itu kita penting bukan hanya mampu menjaga lisan, bukan hanya kita katakan yang baik-baik saja, akan tetapi kita pun penting untuk merespon segala sesuatu pun dengan baik. Wa ahsin kama berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya di satu sisi kita jaga lisan kita, jangan sampai menodai, melukai hal ihwal yang terkait dengan lisan ini, adu domba, menggunjing, memprovokasi. Jaga lisan. Jaga lisan artinya positifkan senantiasa pikiran. Jaga hati, pautkan selalu hati pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Salah satu berbuat kerusakan adalah bisa dengan lisan. Gara-gara lisan bisa rusak pertemanan. Gara-gara lisan bisa rusak persaudaraan. Dasar kamu serakah. Cuma dikit tuh kalimat. Siapa yang serakah? Buktinya generasi dulu nih terjadi sebuah perdebatan. Mama bagaimana sih? Yang saya sudah berikan, saya sudah maksimal sebagai kepala rumah tangga. Bersyukur mama nih kayak gak ada syukurnya deh. Dijawab oleh istrinya, enak aja, memang selama ini mama gak pandai bersyukur. Mikir ya, wah ribut banyak ya. Karenanya di sini penting dalam berinteraksi, saya menyebutnya KSP, komunikasi saling positif. Makanya kalau dihayati, katakan yang baik atau lebih baik diam. Ada orang yang berkata baru mikir, ada yang pikir dulu baru katakan. Kalau Rasul sekalian, ketahuilah bahwasannya beribu maaf, terlebih sekarang di era teknologi, media sosial sedemikian rupa, gampang kita mengakses terkait berita-berita. Jaga lisan ini.
Artinya jangan sampai kita mengetahui sebuah berita tidak utuh dan bahkan hal-hal yang terkait dengan segala informasi. Hati-hati, kontrol lisan kita, jaga jangan menjadi sebuah komoditi asik sehingga tanpa disadari kita ghibah, kita menggunjing. Padahal amat jelas bahwasanya innallaha 'inda lisani kulli qail falyattaqillah imru'um 'alima ma yaqul. Allah berada di sisi orang-orang yang berbicara, maka bertakwalah wahai orang-orang yang mengerti apa yang ia katakan. Artinya rumus untuk senantiasa agar efektif kita bisa menjaga lisan kita untuk selalu bertutur kata yang baik atau lebih baik diam, maka kuncinya adalah kita harus menyadari sesadar-sadarnya innallaha 'inda lisani kulli qail. Allah berada selalu di sisi orang-orang yang berbicara. Karenanya kita harus selalu muraqabah, merasa dalam pengawasan CCTV Allah, muraqabah, sehingga dampaknya haya dan ta'zim. Haya itu malu, al-haya minal iman, malu sebahagian dari iman. Apalagi kalau sudah marah, tidak mampu dikendalikan, hilang kesabaran, keluar itu biasanya kalimat kata-kata seiring dengan nuansa ekspresi dari rasa marahnya. Akhirnya jika sadar, ya Allah, saya tadi malu, kenapa saya menguapkan demikian? Bagus, al-haya minal iman, malu sebagian dari iman. Malu terbagi tiga, ada malu kepada orang lain, kepada sesama, ada malu pada diri sendiri, dan puncaknya malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, muaranya ke sana. Tidaklah aku diutus, kata Rasulullah, untuk kesempurnaan kebaikan akhlak. Salah satu perwujudan akhlak mulia adalah senantiasa berkata yang baik, menjaga lisan, dan hiasi lisan ini senantiasa memperbanyak zikrullah. Oh, pantas, bukan disuruh banyak bicara, sekedar bicara. Oh, pantas lisan ini basahi dengan zikrullah. Oh, pantas ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Tuh, hai orang-orang beriman, uzkurullah, ingatlah pada Allah, zikran katsiran, ingat yang sebanyak-banyaknya.
dalam anggota fisik kita untuk mengingat Allah. Dengan lisan kita basahi senantiasa zikrullah. Hati kita terpaut, selalu terkoneksi zikirnya, zikir qalb. Bahkan degup jantung kita nantiasa terpaut, berdetak Allah, Allah, Allah. Bahkan tarikan, keluaran, menarik, menurunkan hembusan nafas, Allah, Allah, Allah. Sehingga asyik bukan hanya di dalam sholat, di luar sholat terhias nantiasa lisannya dengan zikrullah. Gak penting-penting amat bicara seperti itu, mending baca Quran. Kasih saja Allah, Allah, la ilaha illallah. Akhirnya dengan yang diperintahkan banyak zikrullah, hingga tutur kata yang baik juga menjadi sedekah. Akhirnya selalu prinsipnya untuk kebaikan dan perbaikan. Untuk itu maka nantiasalah kita menyadari, jangan sampai lisan ini melukai sesama, baik dalam skala rumah tangga, bertetangga, terus kalau yang lebih besar lagi dalam skup RT, RW, kelurahan, dalam skala apapun, kapanpun, dimanapun, nantiasa jaga lisan, jangan sampai melukai. Lebih baik kalaupun kita yang terluka, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan saja mereka, doakan. Dan penting ada lagi satu Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, ala ukhbirkum bi aisaril ibadah wa ahwaniha 'alal badani sumtu wa husnul khuluq. Maukah kalian aku berikan, kabarkan tentang ibadah yang paling mudah dan paling ringan bagi anggota tubuh, yaitu diam dan berbudi pekerti mulia. Akhirnya marilah senantiasa kita jaga lisan kita yang sudah terlanjur, maka saat ini juga adakan sebuah perubahan, tekadkan anugerah yang Allah berikan. Ada 7 lubang di atas leher kita ini, 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut kita ini, khususnya terkait dengan lidah kita, lisan kita. Kita mampu untuk berbuat yang terbaik terkait dengan hablum minallah maupun hablum minannas. Jadikan senantiasa pautkan hati pada Allah, cerahkan pikiran untuk selalu positif, perasaan pun demikian, dan tangguhkan terus, murnikan keimanan dengan terpaut hati kepada Allah, seraya memperbanyak zikrullah. Dengan memperbanyak zikrullah, hati tentram, hati tenang, hati damai, dan ketenangan, kedamaian di hati, pikiran tercerahkan, hati terlapangkan, tutur kata pun menjadi terkontrol, dan yang keluar yang baik-baik saja. InsyaAllah kembali ke awal untayan penuh hikmah sabda Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia
amat sangat tergantung daripada apa yang dikeluarkan, kemampuan daripada menjaga lisannya. Lihat, banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang pintar, banyak yang ilmunya katakan luar biasa, kadang hanya salah ucapannya, keseleo bisa rusak. Semoga kita Allah jadikan pribadi-pribadi yang arif, bijaksana, dan semuanya itu terlukis dalam untayan kata, bukan hanya klise, tapi kata-kata yang indah dikeluarkan dari hati yang disinari dengan nur cahaya Allah, cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setiap kali bahasan kitab Hafatul Lisan, perumpamaan berikut selalu saya kemukakan. Apabila bejana teko isinya kopi, maka ketika dituang yang keluar kopi. Isinya susu, susu. Isinya air teh, teh. Isinya air yang kurang sedap aromanya, itulah yang keluar. Apapun yang ada di ceret, di bejana, di teko saat dituangkan, yang keluar tak jauh dari yang ada pada isi teko tersebut. Begitupun agar kita yang keluar dari lisan kita ini apa, maka tergantung nuansa kejernihan hati kita, nuansa kedamaian hati kita, dan puncaknya adalah kita hilangkan bintik-bintik hitam, kotoran-kotoran. Kalau bejananya tadi sudah kandung, airnya tidak bagus, bersihkan dengan memperbanyak istighfar, dengan bertekad untuk kembali pada jalan yang Allah ridhoi. Selanjutnya kita isi nuansa batinnya kita ini, memperbanyak zikrullah dengan nilai-nilai ketakwaan pada Allah, dalam nuansa kesabaran, dalam bingkai syukur tawakal pada Allah, dan puncaknya mantap tauhidnya pada Allah, la ilaha illallah. Mari sama-sama yuk kita berzikir sebagai penutup kajian Hawamis kali ini, Hafatul Lisan. Sama-sama Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Semua Hasbi Hasbi Rabbi Jallallah, cukuplah bagiku Allah Tuhan yang agung. Penting yang kedua, ma fi qalbi ghairullah, tak ada di hatiku melainkan hanya Allah. Sehingga hasil yang di hati terkontrol, terpaut selalu Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad selamat atasnya, dan puncaknya la ilaha illallah. Yuk duduk sama-sama. Subhanallah walhamdulillah
rabbal alamin. Ya Rahman ya Rahim. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi nurun ala nur wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati, sayangi kami semua, rahmati kami selalu dari sisi-Mu ya Allah. Jadikan segala urusan kami bimbing dalam petunjuk-Mu. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Untuk para majlis, mohon maaf lahir batin, sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.